Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aku Cina Tapi Muslimah. Masih dengan judul yang sama ya, Kisah Mu'alaf Ibuku bagian kedua. Mengulang sedikit cerita yang sebelumnya. Jadi kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh mama saya sendiri. Nama beliau sebelum masuk Islam adalah Chung Liung. Mama mendapat hidayah saat umur 13 tahun. Namun sejak masih dalam kandungan, nenek yang berdomisili di Pontianak datang ke seorang datuk. Dan datuk pernah berpesan kepada nenek kalau suatu saat nanti bayi yang di dalam kandungannya akan menjadi seorang muslim. Bagi yang belum dengar ceritanya, nonton dulu video yang bagian pertama ya. Berselang waktu hingga usia mama 6-7 tahun. Saat itu masih berada di Pontianak. Kehidupan semakin sulit, sehingga orang tua mama memutuskan untuk mencari nafkah di Jakarta. Karena di Pontianak lapangan pekerjaan pun belum banyak, jadi berharap mendapat pekerjaan yang lebih baik di Jakarta. Akhirnya mama dan sekeluarga pindah semua ke Jakarta. Sedari kecil mama sudah diajari agama yang dianut oleh orang tuanya. Diajari bagaimana cara berdoa dan beribadah yang semestinya. Namun perlahan di dalam hati mama sudah mulai ada penolakan sedikit demi sedikit. Contohnya saja, mama mulai menolak untuk memakan makanan yang dihidangkan, yaitu makanan yang diharamkan oleh Islam. Mama juga mulai mengamati temannya ketika sedang sholat dan mengaji. Saat itu usia mama masih 8 tahun, masih suka menggoda teman bermainnya Titin yang kala itu sedang sholat. Namun Titin tetap diam, tetap khusyuk dalam sholatnya. Mama mulai berpikir dan bertanya-tanya, kok bisa dia tetap diam meskipun digoda? Apa sebenarnya sholat itu? Titin pun mulai memberitahu segala hal tentang Islam yang membuat mama semakin tertarik. Ketertarikan mama tentang Islam mulai fokus dan mendalam saat usianya menginjak 13 tahun. Mama memantapkan diri untuk bersyahadat setelah kejadian di sekolah yang membuat kedua orang tuanya menyetujui kalau mama pindah agama. Ini ada di video yang pertama ya. Mama menuturkan niatnya untuk bersyahadat kepada kedua orang tuanya dan niatnya pun disetujui. Dengan bantuan Titin dan neneknya Aka, mama diajak ke Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran. Waktu itu tahun 1977. Saat itu hari Minggu, di masjid sedang ada pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh guru besar Buya Hamka. Alhamdulillah, kehadiran mama disambut hangat oleh semua jamaah masjid. Mama bersyahadat di hadapan guru besar Buya Hamka dan diberi nama Islam, yaitu Fatimah Zahra. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah mama sudah sah menjadi seorang muslim. Hanya saja mama belum bisa untuk mengenakan hijab. Mama menjadi satu-satunya anggota keluarga yang beragama Islam. Orang tua mama mengizinkan mama untuk melakukan ibadah sesuai keyakinannya, seperti sholat dan mengaji. Namun dilakukan secara diam-diam. Hal ini ditujukan untuk merahasiakan dari abang laki-laki mama, nenek yang menyarankan hal itu. Karena nenek tahu watak dan sifat anak laki-laki satu-satunya itu begitu keras. Nenek khawatir mama akan mengalami masalah besar jika abangnya tahu kalau adik bungsunya pindah agama. Hingga suatu hari, mama lupa menutup pintu kamarnya ketika sholat dan terlihat oleh abang laki-lakinya. Tanpa basa-basi lagi, abangnya langsung masuk ke dalam kamar. Mama yang sedang ruku langsung ditarik mukenahnya dan dipaksa untuk keluar rumah. Di tengah jalan mama mendapat perlakuan kasar, diteriaki sebagai orang gila dan dipaksa untuk melepas keyakinan barunya itu. Rokok yang sedang dihisap oleh abangnya pun mendarat di bawah kelopak mata mama. Mama hanya bisa diam, tidak melawan sedikit pun. Luka yang mama dapatkan sepadan dengan apa yang mama pertahankan, yaitu keimanannya. Dalam hati hanya bisa berdoa, seandainya saja abangnya diberikan hidayah oleh Allah, pastilah tidak akan terjadi hal seperti ini. Perlakuan kasar abangnya tidak berhenti sampai di situ. Suatu saat, abangnya tahu kalau di sekolah mama mengenal Islam lewat teman-temannya. Untuk menghentikan hal tersebut, abangnya memotong rambut panjang mama yang terurai menjadi pendek dan berantakan. Abangnya mengira
Dengan rambut seperti itu, Mama tidak akan sekolah. Namun, lagi-lagi Mama masih teguh dengan pendiriannya. Mama tetap bersekolah meskipun tanpa persetujuan dari abangnya. Kisah ini masih akan berlanjut ya Sobat ACTM Setanah Air, dengan judul Mencari Jodoh yang Diridhoi Allah SWT. Masih mengangkat kisah tentang mama saya. Admin di sini tidak bermaksud untuk menyinggung atau melukai perasaan siapapun. Saya percaya kita semua sudah menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Note: bagi yang mempunyai kisah inspirasi yang ingin di-share di sini, boleh ya, dengan cara mengirim email ke actm.sharing@gmail.com. Boleh diberitahu teman, saudara, sahabat, siapa tahu ada kisah yang mau diangkat untuk dibagikan kepada kita semua. Sebelum video ditayangkan, akan direview dulu oleh pemiliknya langsung ya. Jika setuju, baru akan kami upload. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.